Halo Sobat Edukes, selamat datang di Education Podcast. Podcast yang membahas dunia pendidikan dari sudut pandang yang santai, kritis, dan penuh inspirasi. Bersama saya Daniel Mustafa. Bersama saya dan juga Solihan, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang pengembangan diri untuk mencapai prestasi. Dan untuk memperdalam pembahasan, hari ini telah hadir seorang narasumber yang akan berbagi wawasan bersama kita, yaitu Ibu Tiara Yogyadi MPD, seorang dosen dan praktisi pendidikan di PGSDUPI Kampus Purwakarta. Halo Ibu, selamat pagi dan selamat datang di Education Podcast. Ya, selamat pagi. Terima kasih semua. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali karena sudah bersedia datang di podcast kita kali ini. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke materian, izinkan kami membacakan sedikit profil dari narasumber yang luarnya ini. Ibu Tiara Yogyarni MPD merupakan salah satu dosen PGSD yang sangat luar biasa di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Purwakarta. Beliau memiliki riwayat pendidikan yaitu S2 di Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2018 dan S1 di PGRI Yogyakarta tahun 2016. Selain itu, Ibu Tiara juga mempunyai pengalaman kerja terbaru yaitu sebagai dosen di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Purwakarta sejak tahun 2023 hingga sekarang. Beliau pun memiliki banyak sekali publikasi ilmiah dan penelitian. Salah satunya yang terbaru yaitu berjudul peningkatan keterampilan sosial emosional melalui model pembelajaran role playing pada pembelajaran IPS siswa kelas 5 sekolah dasar pada tahun 2025. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Iya, ini kan. betul Kak, sangat benar sekali ya. Ini Sobat Educate, saja kita mulai obrolannya. Sebelum masuk ke pembahasannya, Bu, kami ingin tahu dulu pandangan Ibu mengenai pengembangan diri. Secara kan setiap orang punya bakat dan pembawaan yang berbeda-beda ya. Kadang kita juga melihat bahwa kemampuan seseorang itu terlihat lebih menonjol dari orang lain di sekitarnya. Tapi menurut Ibu sendiri nih, apakah semua orang itu punya potensi untuk berkembang? Pengembangan diri menurut versi Ibu itu seperti apa sih? Oke, menurut saya sangat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi masing-masing dari diri kita mempunyai kesempatan. Mungkin tidak begitu. Karena pengembangan diri itu sendiri adalah menjadi proses sadar setiap manusia, setiap individu yang kemudian memahami betul bagaimana cara mengendalikan diri. Mengembangkan diri itu berarti bukan hanya berhenti pada satu tujuan, tetapi juga mau bertumbuh dalam berproses untuk menjadi lebih baik dari diri sendiri setiap harinya. Jadi ketika jangkauan kita terlampau panjang, nanti kita mampu nggak ya berkembang begitu. Tetapi dengan melalui proses, insya Allah kita sendiri ya dan kita semua mampu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita masing-masing. Jadi pengembangan itu adalah sebuah proses ya Bu untuk menjadi jalan supaya kita bisa mencapai sebuah prestasi tersebut. Ya. Nah berarti kayak kalau misalnya prestasi itu nggak harus dari lomba-lomba yang ada di kampus saja kan ya Bu, berarti pengembangan diri itu bisa melalui yang lainnya. Ya betul, nggak hanya terbatas pada prestasi akademik, nanti banyak hal juga macam-macam prestasi ya, salah satunya itu prestasi akademik, tetapi yang lain kan juga ada dan masing-masing mempunyai kesempatan juga untuk berprestasi begitu. Enggak semuanya tuh melalui akademik kayak gitu. Ya. Bisa jadi di luar akademik pun dia bisa menjadi pengembangan dirinya gitu. Baik Ibu, terkait pengembangan diri ini kan kadang salah satu persoalannya itu adalah di kurangnya rasa percaya diri ya. Kadang seorang itu malu atau minder buat melakukan sesuatu gitu sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang. Menurut Ibu, selain selain yang saya sebutkan tadi, apakah ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi pengembangan diri ini? Oke, banyak hal.
Saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Daniel ya, salah satunya adalah rasa percaya diri. Ya, kita bisa memulai dari rasa percaya diri. Setiap kita mungkin rasa percaya dirinya berbeda-beda. Tapi dari rasa percaya diri itu sendiri bukan berarti tidak takut sama sekali, tetapi percaya diri itu sendiri adalah kita berani untuk memulai meskipun kita takut. Begitu. Nah, untuk potensi pengembangan diri kita dan juga teman-teman bisa cek lagi apa sih yang bisa kita upayakan untuk kita mengembangkan diri. Salah satunya adalah kenali diri dulu. Kita sejauh ini adalah pribadi yang seperti apa, punya kemampuan apa, punya keterbatasan apa. Ya, kemudian memang cenderungnya suka di bidang mana. Dari kita mengenali diri sendiri, kita tahu arah dan tujuannya. Seperti kita tidak akan mungkin menentukan arah jika kita sendiri tidak tahu posisi kita berdiri di mana. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita, diri kita, sehingga untuk menentukan ke yang lebih lagi, kita tahu bagaimana caranya dan berproses. Setelah kita tahu diri kita, ya kita mengenali lebih dalam tentang diri pribadi kita masing-masing, kita harus menerima tentang diri kita. Penerimaan ini juga tidak kalah penting. Kan ada yang kadang merasa bahwa saya kurang di bagian ini, saya tidak terima, saya tidak mau begitu. Tetapi langkah awalnya kita harus mau menerima kekurangan dari diri kita, sehingga penerimaan itu menjadi sesuatu penguat untuk kita lebih bersyukur, untuk kita lebih tenang, dan kita mampu menentukan ke arah mana nantinya. Selain itu tadi percaya diri. Kemudian apalagi tentu kita harus mendapat dukungan dari orang-orang sekitar. Tetapi sebelumnya kita juga harus mengupayakan, karena segala sesuatu meskipun didukung dari orang lain, tetapi kita tidak mau untuk percaya diri ataupun kita tidak mau untuk melangkah, tetap saja tidak bisa. Nah, orang lain yang support kita, yang dukung kita ini adalah salah satu memang upaya untuk kita mau mengembangkan dan ada kontrol yang mengingatkan dan lain sebagainya, itu bentuk dukungan dari orang lain juga. Selain itu, kita juga harus memanfaatkan waktu dan mau melaksanakan hal-hal kecil yang kiranya memang dapat bermanfaat. Contohnya rutinitas kecil yang bisa kita lakukan dapat mendukung untuk pengembangan diri kita. Seperti apa contohnya? Satu, bisa membaca. Baca hal apapun yang mungkin menjadi kegemaran teman-teman, dimulai dari hal-hal yang kecil juga bisa. Kurang suka membaca, katakanlah begitu ya, tetapi tidak apa-apa, dimulai dari yang mungkin buku yang tidak banyak tulisan begitu ya, ada dukungan dari gambar-gambar ya dan lain sebagainya, sehingga memantik untuk kita suka gitu dalam membaca. Apalagi contohnya olahraga. Seringkali kan kita pinginnya instan ya, kemana-mana cepat sampai dan lain sebagainya. Sesuatu usaha yang kita upayakan kadang tidak mau, pinginnya langsung dapat meraihnya begitu. Nah, dengan kita rutin salah satunya melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat, olahraga contohnya, jalan kaki gitu ya, atau kita memberikan waktu sedikit lah untuk kita peregangan dan lain sebagainya, nampaknya itu menjadi sesuatu yang positif untuk kita lebih tenang begitu, untuk kita mau yakin dan percaya pada diri kita. Dengan apa? Dengan hal-hal positif yang kita lakukan. Terus journaling juga bisa, kita menuliskan semua harapan kita. Manakala kita tidak mampu menyampaikan secara lisan kepada orang lain, kita dapat menulisnya, sehingga apa yang kita tuliskan itu dapat kita ingat. Ketika kita lupa, kita bisa membukanya, bahwa oh ternyata saya punya tujuan, oh ternyata target saya ini.
Selain itu, yang terakhir kita juga tidak lupa untuk mengevaluasi. Setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita targetkan, tentu kita harus mengevaluasi. Sejauh mana sih kita sudah berproses, sejauh mana tahapan yang kita capai, sehingga ketika ingin mengembangkan diri kita, jangan bandingkan ke orang lain, tetapi bandingkan dengan hari kemarin yang kita peroleh. Sehingga kita tidak merasa insecure yang berlebihan, tetapi kita masih punya rasa dan masih punya kesempatan untuk lebih percaya bahwa oh, saya lebih baik dari kemarin, meskipun dari kemarin tetapi kita lebih baik, sehingga kita tetap percaya potensi yang ada di diri kita mampu dan bisa untuk berkembang lagi. Berarti salah satu caranya itu kita harus bisa menerima diri kita dulu, setelah itu baru munculnya rasa percaya diri. Karena kan ketika kalau misalnya tidak ada rasa penerimaan diri itu, bagaimana kita akan merasa percaya diri? Karena ketika ada sebuah kesalahan, kalau misalnya kita saja takut, ya jadi rasa percaya diri kita tuh hilang. Ya berarti selain itu juga kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mulai dari hal-hal yang kita suka gitu kan. Berarti kalau misalnya percaya diri itu menjadi sebuah hal yang penting juga ya Bu untuk mencapai sebuah prestasi. Sangat penting karena ketika kita tidak memulai dari rasa percaya diri, kadangkala kita terbelenggu, tidak mau untuk mencoba. Sedangkan yang kita tahu orang-orang mampu berjalan nih berpuluh-puluh kilometer itu kan diawali dari langkah kecil yang konsisten. Ketika kita mau mencoba diawali dengan rasa percaya diri, kita berani untuk mengalahkan rasa takut itu sendiri, kita jadi lebih tahu bahwa oh ternyata kita mampu, kita bisa. Diawali dari mana rasa percaya diri itu? Yang saya tadi sampaikan bahwa rasa percaya diri ini bukan berarti kita tidak takut sama sekali, tetapi kita mencoba untuk berani mengalahkan rasa takut itu sendiri. Kalau misalnya kadang kan banyak juga ya Bu yang rasa percaya diri udah ada nih, udah kebangun gitu, tapi dia tuh takut untuk memulainya. Nah, ada gak Bu langkah awal atau supaya caranya tuh biar kita tuh udah mempunyai beranian nih buat maju tapi nggak minder juga sama lawannya gitu? Oke. Tadi penting sekali kita mengenali diri sendiri, tetapi rasa percaya diri ini juga bisa untuk kita latih. Ketika kita menguasai sesuatu hal, contohnya kita tidak pede dalam presentasi, begitu ya. Caranya seperti apa sih kita agar pede presentasi nantinya? Tentu berlatih. Ya kan, dalam berlatih ketika tidak ada ilmunya atau tidak ada materinya untuk latihan, nampaknya juga nanting, sehingga harus ada cukup materi atau persiapannya cukup dulu. Ketika sudah persiapan, materinya sudah cukup oke, tetap ada rasa nervous, itu tetap ada. Latihan caranya bagaimana? Di depan cermin contohnya, atau mengulang dari mau coba apa sih, contohnya mau tes suara gitu ya, kita coba untuk merekamnya berulang kali. Namanya proses, salah satunya yakni latihan. Yaitu tadi, kita tidak boleh membandingkan, tetapi untuk menjadikan orang lain sosok inspirasi untuk kita mau lebih baik seperti si A, si B, tidak masalah. Hanya saja untuk membandingkan prestasi seseorang dengan orang lain, nampaknya kan berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh melihat dari itu. Nah, dari proses latihan itu yang kemudian tidak terputus, kita mau belajar, kita mau mencoba dari mulai pertama menciptakan rasa percaya diri. Mungkin itu susah, tetapi kita mau coba sekali saja, nampaknya nanti akan bisa untuk orang tersebut menjadi lebih satu, pengalamannya bertambah. Oh, kemarin saya sudah coba, tetapi saya kurang ini. Dari proses itu kita mau belajar, memperbaiki, sehingga lambat laun yang awalnya merasa tidak bisa, mencoba, kemudian oh ternyata bisa, diperbaiki lagi, oh ternyata saya bisa lagi, saya mampu, begitu. Sehingga proses itulah yang kemudian menciptakan rasa percaya diri secara bertahap, begitu.
berdoa juga jangan lupa. Itu terbaik ya. Jadi salah satu ya faktor pendukung bahwasanya kita tidak sendiri ya, Tuhan itu bersama kita, tahu proses yang kita lalui, sehingga nanti seperti apa hasilnya yang penting kita sudah berusaha secara maksimal. Jadi untuk meningkatkan rasa percaya diri ini kita perlu mulai dari hal-hal kecil ya Bu. Betul sekali, iya. Berarti kita juga perlu mendalami diri kita, memahami diri kita, serta mulai menerima keadaan kita ya. Betul, iya. Itu salah satu pondasinya, Mas, ya, agar kita tahu ketika kan kadang ada yang dibanding-bandingkan, merasa tidak percaya diri, kemudian ada rasa ketakutan tersendiri, tetapi ketika kita tahu apa yang kita miliki, kemampuan apa, kekurangan kita harus bagaimana, dan tahu terhadap diri kita sendiri, itu akan menjadi penguat untuk kita lebih mampu bertahan dengan situasi yang ada, sehingga menjadi lebih tenang karena kita sudah menerima dan tuntas dengan diri kita, sehingga tidak masalah orang lain memberikan masukan, it's okay, kita kurangnya di sini nggak apa-apa, belajar. Namanya juga belajar itu kan proses panjang hayat, sehingga tidak harus secara instan kita dapatkan hasilnya. Ya, barangkali minggu depan, barangkali sebulan kemudian, barangkali setahun kemudian, tetapi proses itu tidak akan mengingkari dalam segi hasil begitu. Jadi pembelajaran dari menerima diri itu adalah menjadi suatu contoh untuk ketika di masa depan nanti. Jadi itu kita udah pernah ada di posisi sebelumnya, akhirnya bisa menjadi penerimaan diri buat kita, dan itulah menjadi potensi awal pengembangan diri tersebut. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Setuju saya. Terima kasih Ibu, saya jadi bukan pandangannya, berarti kita harus mau ya menerima, mencoba walaupun mungkin kita akan gagal, tapi kita harus tetap menerima ya. Ya, harus menerima dan tidak boleh mematok segala sesuatu kepada satu tujuan saja begitu. Kalau kita menentukan sesuatu itu pasti ada konsekuensi. Berhasil tidak berhasil enggak masalah. Seperti tadi disampaikan, apakah prestasi itu harus yang memang kejuaraan akademik gitu ya. Masih ada banyak solusi untuk mahasiswa mencapai prestasi. Kita masih bisa memilih ketika memang prestasi akademik kok ternyata kita kurang di bidang itu, kita bisa menyasar prestasi yang lain. Ada prestasi apa? Contohnya non akademik. Barangkali sesuai bidangnya, ada di bidang musik dan lain sebagainya. Ya, apalagi ada prestasi sosial, prestasi apalagi banyak sekali, sehingga kita bisa menggali macam-macam prestasi itu tidak hanya terbatas pada satu prestasi akademik saja. Ya, dengan apa? Kepercayaan diri menjadi salah satu kunci. Ya, ketika percaya diri kita mau mencoba, itu sebuah poin penting. Anda sudah mau ambil kupon untuk Anda berkembang, mengembangkan teman-teman semua. Berarti belajar tumbuh itu tidak harus secara instan saja, karena kan tumbuh itu bagian dari proses awal jatuh bangunnya kita tumbuh tuh, yaitu kita harus menerima ketika kita sedang turunnya, ketika kita sedang berjatuhnya, tidak hanya semua itu terpatok kepada kesuksesan. Ya, harus bisa menerima, menikmati setiap proses untuk kita dapatkan hasil yang indah nantinya begitu. Selalu percaya bahwa alur Tuhan itu pasti baik, sehingga kita berada dalam posisi sekarang seperti teman-teman berada menjadi posisi sebagai seorang mahasiswa. Itu tidak terlepas dari alur Tuhan, bahwa ini mempunyai kesempatan menjadi mahasiswa, bisa lebih mengembangkan potensi dirinya melalui banyak kegiatan.
kan ditawarkan banyak kegiatan dari kampus seperti ikut organisasi ya, kemudian ada misal Anda hobi tertentu di kampus juga kan menyelenggarakan banyak kegiatan, ada mungkin pentas seni, ada mungkin seminar dan lain sebagainya. Anda bisa mencoba dari hal-hal kecil untuk Anda berani tampil, itu sudah menjadi poin yang bagus begitu. Wah, kemajuan dari potensi sebelumnya. Betul. Biasanya dalam konteks pengembangan diri ini sangat sering nih dibahas tentang personal branding. Nah, itu Iya. kan kalau kita sudah punya rasa percaya diri, penerimaan diri ya. Nah, menurut Ibu gimana sih konsep personal branding ini dalam konteks pengembangan diri? Oke, ini penting karena kadang orang lain melihat diri kita tetap dari siapa kita begitu. Ketika saya duduk di sini, pasti dari panitia sudah memilah dan memilih yang pas siapa begitu. Bukan berarti yang bagus tidak, tetapi ini yang dipilih adalah yang mempunyai branding yang seperti ini, yang cocok kan begitu. Nah, itu sangat penting untuk kemudian kita mengambil langkah untuk dapat dilihat orang lain dengan potensi yang kita miliki. Bisa dibangun dari mana? Ya, media sosial. Sekarang banyak sekali kita bisa melihat segala sesuatu dari media sosial. Oh, ternyata kebidangannya seperti ini. Ya, selain kita membranding diri kita juga harus konsisten dengan apa yang kita pilih. Ya, contohnya memang kepakarannya di bidang pendidikan, berarti secara konsisten dari segi apa yang mau kita branding tidak jauh-jauh dari pendidikan begitu, dan kita harus mampu membangun itu ya, karena itu penting untuk orang lain tahu siapa diri kita. Ya, portofolio itu penting untuk kita bisa dilihat orang lain. Kan tidak semua orang kenal kita begitu, sehingga secara tidak langsung personal branding ini mampu untuk membawa kita lebih dikenal orang lain. Ingin seperti apa sih? Ya kita tentukan mau seperti apa. Tetapi ini bukan sesuatu yang kamuflase ya. Kita menentukan segala sesuatu itu yang sesuai dengan diri kita begitu. Dan secara konsisten ya, membangun branding yang seperti apa. Jangan kemudian plan begitu. Orang jadi mikir kedua kali lah ya, mikir-mikir untuk lo ini sebenarnya personal brandingnya di mana nih, atau ini sebenarnya kebidangannya apa nih. Nah, sehingga kita harus konsisten membangun nama kita yang seperti apa, itu konsisten dari awal hingga akhir. Jadi personal branding itu sebuah konsisten kita untuk menjadi bisa menjadi kunci di masa depan ketika kita bekerja atau kita turun kepada masyarakat ya Bu. Nah, menurut Ibu tuh konsep ini tuh relevansi nggak sih sebagai untuk masyarakat umum, khususnya tuh sebagai kita yang jadi mahasiswa sekarang ini? Penting ya, karena memang citra diri ya, personal branding yang kita bangun tentu akan meningkatkan percaya diri masyarakat atau sifat percaya orang lain terhadap diri kita, sehingga memang orang lain menaruh kepercayaan itu dari mengenal, tetapi kan mengenalnya tidak secara mendalam, sehingga kita berikan informasi-informasi yang bisa menggambarkan diri kita ya. Salah satunya itu tadi, kita branding diri kita sehingga orang lain bisa tahu siapa kita begitu, dan bisa menaruh kepercayaan kepada kita. Siapa sih yang tidak senang ya dipercaya orang lain ya, dari prestasi yang kita sudah capai contoh, atau mungkin dari ketertarikan terhadap apa yang kita suguhkan, dari melalui apa sih ya, mungkin persona kita tawarkan ya, kegiatan-kegiatan kita, orang lain menjadi tertarik mengikuti dan lain sebagainya. Itu kan berawal dari branding yang kita ciptakan. Buatlah branding sebaik mungkin supaya menjadi sebuah penilaian dan sebuah pertimbangan ketika kita terjun ke masyarakat dan ketika kita ingin melamar ke suatu pekerjaan dan sesuai dengan
bidang kitanya gitu ya Bu. Betul. Dan memang itu harus sesuai dengan kebidangan kita, ya, sehingga kita tidak terseok-seok membranding karena ini memang sejatinya kita seperti ini, kegiatannya kita begini, begitu, sehingga kita tidak merasa keberatan, kita merasa enjoy dalam menciptakan branding kita karena memang ini benar-benar kita lalui dan memang kegiatan kita, value kita, seseorang seperti apa kita itu ya sesuai dengan apa yang kita ciptakan, tidak perlu mengada-ada lah, sehingga semuanya memang diawali dari pilihan kita, kejujuran kita, dan kegiatan kita yang memang berdampak dan bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah penerimaan itu baik untuk kemudian diterima masyarakat ya terhadap branding yang kita ciptakan. Kita sering meragukan Oke. itu kalau bisa atau enggaknya seseorang untuk berkembang itu tergantung pola pikirnya juga, tergantung mindset. Jadi kalau mau berkembang itu kita harus punya growth mindset gitu. Bisa dijelaskan Bu, apa itu growth mindset gitu? Kenapa itu sangat penting gitu dalam pengembangan gitu? Oke, penting ya. Mindset kita itu yang akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan kita yang akan mempengaruhi kebiasaan kita, rutinitas kita. Jadi ketika memang dalam pemikiran kita berani untuk bilang saya bisa, otomatis kan kita akan mempunyai kekuatan untuk mencoba. Tapi kalau dari awal pikiran kita itu sudah membatasi untuk kita tidak mampu, otomatis tindakan kita tidak akan terrealisasi. Sehingga yang namanya pemikiran, ya tadi disampaikan mindset untuk bertumbuh ini apakah penting? Sangat penting karena dalam pikiran itu yang akan mempengaruhi tindakan. Tindakan itu yang akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan itu yang nantinya akan mempengaruhi hasil capaian. Dan semuanya punya rentetan berawal dari mana? Mindset kita. Jadi kita bisa ubah yang awalnya kita menganggap kita tidak bisa, diubah menjadi kita belum bisa. Kita belum bisa, kemudian berkembang lagi menjadi kita pasti bisa. Insya Allah nanti ada tindakan yang positif untuk kita mampu mencapai sesuatu itu berawalnya dari pikiran kita. Positive thinking itu yang harus dibangun juga begitu. Ya berarti si positif mindset ini tuh menjadi sebuah dampak bagi kita juga ya. Maksudnya itu sebagai mahasiswa yang mana itu menjadi sebuah potensi ataupun perjalanan kita. Sekarang kalau misalnya mindset kita buruk, otomatis ketika kita melakukan sesuatu pun kita merasa rating ya Bu. Jadi tuh kayak, aduh ini bener gak ya? Ini relevan kayaknya gitu. Nah menurut Ibu tuh ada gak sih dampak positif negatif yang lebih relevan atau yang lebih sering terjadi di antara mahasiswa ini dari mindset ini? Oke, kalau pemikiran kita, mindset kita sudah positif di awal, tentu ketika sudah diawali dari pemikiran yang positif, sikap kita juga kemudian mengikuti. Kita bersifat lebih baik, ya kan? Karena memang pikiran kita sudah positif. Contohnya, ketika kita yakin bahwa nanti bisa begitu. Tuhan pasti bersama saya, nanti insya Allah bisa. Dalam menyikapi segala tantangan pasti lebih tenang karena ada keyakinan positif yang saya pikirkan. Dalam berproses pasti ada kekuatan untuk kita terus mencoba karena kita tidak takut gagal. Ya, sehingga nanti mau berhasil atau tidak berhasil, kita tetap bisa menerimanya. Tetapi kalau dari awal saja kita sudah berpikiran negatif. Saya tidak mampu, saya adalah orang yang kurang percaya diri. Nanti bagaimana kalau tidak berhasil, bagaimana? Itu kan memberikan sebuah carut marut dalam pikiran kita sehingga menjadikan kita ragu-ragu. Dalam bertindak mungkin juga ragu-ragu. Nah, sehingga dalam mencapai hasil
ada penyalahan terhadap diri sendiri. Ketika kita gagal, mungkin hal-hal negatif bisa menjadi tujuan. Contohnya, mengurung diri di kamar. Setelah mengurung, tidak mau makan. Hasilnya seperti apa? Mah, kan begitu. Nah, sehingga perlu nggak, penting nggak, sangat penting untuk kita menjaga bahwa pikiran kita tetap positif. Mindset kita dijaga untuk hal-hal yang memang selalu berdampak dalam hal-hal yang baik. Jangan mengarah kepada hal-hal yang negatif duluan, karena nanti kita akan was-was, kita akan menjadi takut. Kalau sudah takut, kita sudah tidak lagi percaya terhadap diri kita, kita tidak mau melakukan apapun, begitu asik. Itu menjadi sayang sekali, tidak mau mencoba, ada ketakutan yang membelenggu dan mengiringi setiap proses kita, nampaknya juga itu berlebihan, sehingga harus untuk kita ciptakan sesuatu yang baik, positif, yang penuh syukur terhadap rasa dan juga pikiran kita. Berarti kita sebagai mahasiswa harus berubah pola mindset kita supaya nggak terlalu terpaku kepada hal yang negatif ya, karena pada dasarnya banyak mahasiswa di era Gen Z sekarang tuh banyak itu pada dating duluan, jadi sebelum mereka melakukan sebuah kegiatan tuh mereka bisa nggak ya, mereka jadi takut terlebih dahulu. Iya, sebenarnya manusiawi, ada ketakutan kan memang manusiawi, karena barangkali itu adalah sesuatu yang baru. Tetapi ketika pikiran kita positif, kita akan jauh lebih tenang, bisa mengontrol emosi kita untuk sesuatu yang baru itu nantinya. Gak apa-apa, ada rasa takut, keraguan, gak apa-apa. Tetapi jangan berlebihan. Kuncinya yaitu tadi, dengan berpikir positif. Mindset kita harus diubah, sehingga ketakutan yang berlebihan itu tidak menjadi raja, merajai, menguasai pikiran kita. Kalau di awalnya sudah baik, positif, insya Allah nanti hasilnya juga baik. Apapun itu hasilnya, baiknya itu bukan hanya mungkin dari capaian, tetapi penerimaan itu juga penting. Masuk dengan poin yang sebelumnya ya, buat dari rasa percaya diri dan rasa penerimaan diri untuk menjadi mindset ini tuh nggak terlalu petting gitu ya. Memang ada korelasi sih ya, sehingga tidak perlu resah dan gelisah. Misal kita hari ini tidak percaya diri, ketika kita mau berupaya untuk belajar, berproses, bertumbuh, insya Allah ya sedikit-sedikit nanti akan terbangun rasa percaya diri. Ya, tidak merasa takut, ya ketakutan itu pasti hinggap di setiap dada manusia begitu. Tetapi dari pola pikir kita yang memang positif, yang kemudian selalu percaya, melibatkan Tuhan di setiap proses kita, ya insya Allah nanti akan mampu kita untuk mengontrol emosi, untuk kita mampu menentukan mana yang pas dan cocok, baik untuk kita sikapi dan kita lalui, dan nanti untuk prosesnya kita lebih bersyukur apapun itu. Kita juga sering banget nih ada pernyataan bahwa kalau kita pengen berkembang itu kita harus mau keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, kalau saya sambungkan dengan apa yang dikatakan tadi juga kan, kita tuh harus mau mencoba walaupun kita takut, walaupun mungkin akan gagal atau akan dikritik bagaimana, itu kan pasti ada sedikit rasa tidak nyaman jadi. Betul. Nah, sejauh mana sih zona nyaman ini akan mempengaruhi pengembangan diri seseorang? Oke. Ini menarik, Daniel ya. Kita keluar dari zona nyaman kita itu tidak lantas secara mudah. Apalagi ketika kita berada di zona nyaman kita, tentu rasa aman itu ada juga. Tetapi kalau setiap saat kita aman, kita nyaman, contohnya setiap kita pasti akan cenderung memilih rasa nyaman, aman. Contohnya bagaimana? Enak lebih memilih rebahan di rumah, itu nyaman, itu aman. Ya, apalagi sambil scroll TikTok, media sosial, ya kan, dibandingkan dengan Anda keluar dari zona nyaman Anda. Contohnya mengerjakan tugas, membaca buku. Itu kan keluar dari zona nyaman karena ada
pertentangan dari batin Anda semuanya, teman-teman semuanya. Merasa tidak aman, tidak amannya adalah aduh, kan begitu, gelisah, kan begitu. Sehingga ini sangat penting ketika kita mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita, zona aman kita. Kita akan menemukan banyak hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru yang kita temukan itu menjadi proses untuk kita belajar. Bagaimana mengantisipasi, bagaimana bersikap ketika menghadapi seperti ini. Ketika ada tantangan yang seperti ini, saya harus bagaimana. Nah, itu kan menjadi proses yang kita lalui ketika kita keluar dari zona nyaman kita. Sehingga mungkin rasanya tidak aman. Ada rasa kegelisahan, ada ketakutan. Tetapi dari itu semua kita berpikir, kita berproses, kita belajar untuk semakin dewasa dalam menyikapi segala hal. Bahwa semuanya mungkin tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tetapi kita ada pengalaman ketika kita mau keluar dari zona nyaman dan rasa tenang yang kita miliki. Contohnya ketika anak-anak ya misal dikurung saja tidak boleh keluar rumah. Berarti kan ada sesuatu yang tidak diketahui di luar rumah. Bertemu orang lain kecuali keluarga. Barangkali begitu. Ketika ada sesuatu yang mengikuti contohnya kita harus bagaimana. Hal itu kita tidak temukan manakala tidak keluar rumah. Ya, tetapi akan terasa tetap aman dan nyaman karena kita hanya di rumah. Nah, ketika kita keluar rumah, penting nggak sih? Penting untuk mengenalkan lingkungan sekitar. Kita semakin tahu, oh ternyata kita bisa tahu kita hidup bertetangga. Kita hidup di lingkungan yang memang tidak bisa hidup sendirian karena memang kita bagian dari makhluk sosial. Nah, pentingnya seperti itu sehingga kita bisa untuk belajar, berproses, mengetahui hal-hal yang baru manakala kita mau dan berani keluar dari zona nyaman dan rasa aman yang kita miliki selama ini. Kan zona aman itu terbuat dari zona nyaman. Jadi kalau kita sudah nyaman dengan kasur, nyaman dengan rumah, kamar, dan akhirnya kita merasa aman, ngapain kita keluar gitu kan Bu. Nah, ada gak sih Bu langkah awal untuk kita tuh keluar dari zona nyaman ini? Karena kan ya seperti yang Ibu bilang tadi, kita tuh makhluk sosial yang hidup tuh harus berbaur bersama orang lain. Karena kan gak selamanya kita hidup sendiri gitu ya. Mulai itu ada nggak Bu langkah awal untuk kita tuh memulai? Mungkin ada dari orang yang introvert gitu kan, kadang juga dia takut untuk memulai. Introvert ya, berbicara dengan memulai untuk coba keluar dari zona nyaman. Ya, paksakan diri kita. Mau gak mau, ketika kita tahu bahwa kita ini memang tidak hidup sendiri, kita berada dalam lingkungan yang lingkungan sosial yang harus kita temui, kita harus berani untuk keluar. Caranya bagaimana? Memaksakan. Ketika kita memaksakan diri kita untuk keluar, pasti kita tahu rasanya. Oh, ternyata tidak enak. Ya, tidak harus langsung secara intensif kita keluar dari zona nyaman kita. Kita bisa memulai dari hal yang kecil dulu. Contoh, ketika kita tidak mau sering berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, ya sesekali saja kita untuk berkomunikasi, menyapa dan lain sebagainya. Di awal mungkin kita tidak menyapa sama sekali atau mungkin kita datar saja, ada orang lain sudah jalan-jalan aja, tetapi kita mulai untuk merubah itu. Ya, konsekuensinya adalah kita akan bertemu banyak orang, kita akan memulai percakapan dan lain sebagainya. Tapi dari situ orang lain mulai mengenal kita. Ya, ketika ada apa-apa mungkin kita akan dilibatkan. Kita akan bergabung dalam kepanitiaan contohnya atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan kita. Yang awalnya kita tidak mau meninggalkan rumah begitu, tetapi dipaksa untuk kerja bakti contohnya. Ketika kita tidak berani atau tidak memaksakan itu, nampaknya juga kita tidak mau untuk
belajar, tidak mau untuk mencoba. Ya salah satunya memaksa diri kita untuk keluar dari situ. Rasanya di awal mungkin tidak enak, yaitu satu kali dicoba, diulangi lagi sehingga menjadi rutinitas yang mungkin tidak secara harian, tetapi kita bisa mencobanya dalam kurun waktu yang mungkin agak lama, seminggu, ya kan bisa dicoba lebih sedikit dulu, tidak harus hari per hari begitu, bisa mingguan juga untuk memaksakan. Yang awalnya kita tidak suka membaca, kan ada ya pepatah mengatakan bahwa ketika hari ini Anda tidak mampu, tidak mau untuk mengangkat buku, bersiap-siaplah untuk nantinya mengangkat batu. Ini sesuatu yang bukan hanya sekedar buku ini diangkat, tidak, tetapi bagaimana kita mau untuk belajar, membuka buku, dari apa yang kita pelajari dan kita baca itu, keilmuan baru kita dapatkan. Ya, hal-hal yang kita tidak tahu menjadi tahu, sehingga itu menjadi keilmuan dan pengetahuan untuk kita. Kalau tidak mau membaca, tidak mau belajar, bersiap untuk mengangkat batu, ini bukan sesuatu yang kemudian dianalogikan sebagai sebuah profesi, kegiatan yang memang angkat-angkat batu, tidak begitu ya, tetapi mengangkat batu itu adalah bagian dari kegiatan fisik, tidak kemudian mengandalkan pikiran, ya kan? Sehingga kita harus bersiap untuk capek di kemudian hari, ya maksudnya begitu. Sehingga kita harus mau memulai memaksa diri kita untuk sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, tidak aman, untuk sesuatu yang memang kita mau berproses untuk bertumbuh, untuk menjadi lebih baik setiap harinya, lebih baik dari hari kemarin. Tidak perlu untuk lebih baik dari orang lain atau merasa paling dari orang lain, cukup untuk melihat diri kita lebih baik dari hari kemarin. Berarti meskipun berat ya untuk seorang introvert itu keluar dari zona nyaman, kita harus memaksakan. Karena bagaimanapun, apalagi kita sebagai mahasiswa sudah di lingkungan yang lumayan besar, dan ketika suatu saat nanti mereka terjun sesuai dengan profesinya masing-masing, yang mana juga mereka menjadi lebih luas kembali orang-orangnya, kan berarti harus memaksakan dari sekarang. Karena kalau tidak, ya kita bingung memulainya juga gitu kan ya. Iya. Berarti kayaknya kalau permasalahan di zona nyaman ini, artinya banyak orang yang mikir kalau kita keluar dari zona nyaman itu artinya selamanya kita gak akan merasa nyaman, artinya selamanya kita bakal terlihat. Padahal sebenarnya setelah keluar dari zona nyaman itu sebenarnya kita akan terbiasa dan pada akhirnya merasa tenang dan justru akan merasa bahagia ya. Iya, benar sekali. Sepakat Mas Daniel, karena di awal keraguan kita, pemikiran kita itu kan hanya sebatas asumsi. Ya kan? Dari ketakutan itu yang kemudian tidak mau menjadikan kita keluar dari zona nyaman. Tetapi ketika kita memilih untuk memaksa dan bertindak, barangkali jauh lebih bahagia. Barangkali jauh lebih enak dan nyaman. Ternyata saya menemukan kebahagiaan dan yang cocok sesuai dengan diri saya ketika mengetahui hal yang berbeda dari apa yang kita biasanya lakukan. Yang perlu ditekankan itu bahwa kalau kita keluar dari zona nyaman pun pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih baik ya dari kenyamanan yang kita rasakan sekarang gitu ya. Iya, karena ya kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam hidup pasti ada dua penawaran, ada hitam, ada putih, ada bahagia, ada duka begitu ya, sehingga bagaimana kita mengetahui semua itu kalau kita tidak mencoba. Maksudnya adalah bukan mencoba segala sesuatu harus kita coba, tidak, tetapi ketika kita mau mengetahui hal yang lain yang kita tidak tahu sebelumnya begitu. Sehingga nanti kita bisa melihat dinamika kehidupan ternyata penuh warna. Nah, warna mana yang mau kita pilih itu kita yang menentukan. Kok mau pelangi yang warna-warni? Tentu kan kita harus mencoba banyak hal, melawan rasa takut untuk kita menjadi lebih baik dan bahagia.
Ya, selayaknya pelangi kita bisa melihat warna-warna yang penuh pesona dari proses. Tidak langsung ada pelangi, dari proses yang ada kan harus turun hujan dulu begitu kan. Sehingga proses kita dalam meneliti kehidupan pun sama. Bila mana prosesnya kok terasa susah, tertatih gitu ya. Ya barangkali Tuhan sudah siapkan pelangi itu untuk kita rasakan gitu, untuk kita lihat ternyata tidak tidak cukup susah dan tidak semengerikan itu begitu untuk keluar dari zona nyaman dan aman yang kita rasakan selama ini. Berarti pembelajarannya itu jangan takut untuk memulai dan siap untuk menerima, terus juga kayak jangan mempunyai mindset yang buruk ya Bu ya. Berarti gitu kita harus menerima diri dan mencoba untuk memulai sesuatu hal yang baru, karena tanpa adanya memulai mungkin kita tidak bisa melaju sampai sejauh itu. Ya, Berarti dari pembahasan ini kita bisa memahami nih bahwa pengembangan diri itu bisa kita mulai dari menerima diri sendiri, Iya. kemudian mengenali potensi diri, memulai juga dari melakukan hal-hal yang kecil yang bahkan mungkin kita anggap sepele atau mungkin nggak akan ada dampaknya kah. Tapi sebenarnya dari hal-hal kecil itu walaupun secara perlahan-lahan pasti akan menimbulkan suatu hasil yang luar biasa gitu. Kita juga harus berani keluar dari zona nyaman kita sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kita lakukan. Dan dari situ kita bisa mendapatkan sesuatu yang bahkan jauh lebih baik dari yang kita rasakan sekarang gitu ya. Iya, seperti itu Mas. Oh, betul sekali ya. Berarti selain itu juga harus diperlukannya keberanian diri yang tadi disebutkan ya Bu ya, kita harus memaksakan, karena kan keluar dari zona nyaman itu tidak semenyeramkan itu, karena itu juga kita bisa menjadi lebih banyak teman dan lebih banyak bergaul bersama orang-orang lainnya Bu. Betul. Berarti dari zona nyaman juga lah kita bisa mencetak sebuah prestasi ini ya Bu. Ya, dan seringkali kan mahasiswa seringnya adalah berasumsi, ya, meragukan diri sendiri karena mungkin belum mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Tapi yakinlah setiap orang, setiap kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di diri kita untuk dapat mencapai setiap mimpi kita dan meraih prestasi yang kita inginkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, Ya. teman-teman semuanya, sebagai refleksi, mari kita renungkan terlebih dahulu nih, sejauh mana sih kita sudah mau menerima diri kita sendiri, sejauh mana kita mau menggali potensi diri, memulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, sudah sejauh mana kita mau berkembang untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, betul sekali Kang ya. Yuk teman-teman, kita merefleksikan diri untuk mencapai sebuah prestasi yang mana bisa menjadi membanggakan dan sebuah pengalaman hidup yang luar biasa sekali untuk diri kita sendiri. Terima kasih juga untuk Ibu Tiara yang sudah bersedia datang ke acara podcast ini dan berbagi insight yang sangat luar biasa di hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat kita sebagai pendengar di dalam podcast kali ini. Sama-sama senang juga bisa hadir di sini, berbagi dan menyampaikan segala sesuatu untuk saling menguatkan, bertumbuh bersama, mencapai hal mimpi yang kita impikan. Ya. Sebagai bentuk apresiasi dari kami akan memberikan sedikit-sedikit sederhana kepada Ibu. Semoga terus menginspirasi dan menjadi pendengar kita di masa depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya Ibu sudah mau datang di podcast ini. Dan itu terima kasih juga buat teman-teman eduka semuanya yang sudah mau mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Nah, sebagai penutup, mari kita ucapkan jargon edukasi bersama-sama. Kalau saya bilang edukasi, nah, nanti kita bilang suara pendidikan, suarakan masa depan.
Suarakan pendidikan. Suarakan masa depan. Oke. Yang pertama itu Itu suara suara pendidikan dulu Ibu. Oke, suara pendidikan. suarakan masa depan. Oke. Kedua ya. Ya, Kes. suara pendidikan, suarakan masa depan. Dan terima kasih banyak Ibu udah hadir di acara podcast kali ini. Semoga menjadi motivasi dan menjadi manfaat bagi kita semua selaku mahasiswa dan masyarakat umum yang menonton dan mendengarkan podcast kali ini. Sama-sama, terima kasih semuanya.